Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan seorang artis ternama atau legendaris dari Minangkabau yang orangnya ganteng sekali, tubuhnya langsing, kulitnya putih, mulus, bagaikan bidadari. Ya, ternyata semua itu hoak. Ini dia, kita panggilkan Opetra. Bang, wawancara. Hah? Oh, ya, untuk wawancara. Cerah. Apa mencerah? Kita akan bersejarah tentang Minang, Bang. Mengapa? Kantuk. Untuk renang. Sudah syuting. Sudah waktu lah nyanyi dan YouTube lagi. Sudah berhitung. Di PZ. Itu YouTube juga. Itu. Mulifa Channel, Bang. Oh, ini pasang. Ah. Terus Mulifa Channel kan dulu kan di bawah Bang. Gini lah gak ada Bang gitu ya. Ya lah ipan. Pertama kan benar apa jadi ya. Ipan ya teh ini. Itu ada sayang mah. Itu Bang. Hmm. Awak berbicara tentang makanan di Minang. Makanan di Minang itu kan lama-lama tuh Bang. Rendang, roti santan, gulai-gulai pokok Minang yang paling lama ya kan. Nah, gini awak ingin bertanya ke Bang Opetra. Iya. Oh, Bang Opetra kok seorang legendaris lagu lawak Minang. Itu tidak bisa dipungkiri lagi. Ya. Kini awak bertanya ke Bang, apa makanan favorit Bang? Jariang. Jariang. Hmm. Jariang mau satu. Ini satu. Nah, Badai. jariang itu anti kanker tuh Bang. Iya banyak pun jariang. Walaupun daun busuk Iya, cara menghilangkan bau jariang apa Bang? Baca lah. Makan petai. Serius lah. Enak mau jariang tentu. Makan petai, bau petai deh, jariang enak. Nah, ketiga. Ah, yang kedua itu lah. Kedua petai. Jariang, patai, sambal lado tanak. Sambal lado nak tuh. Nak sampai goyang bilih. Goreng bilih. Hmm. Goreng bilih. Iya. Goreng bilih nan dari Singkara. Ya bilih bahasa Indonesia iblis. Iblis. Rumornya katanya bahasa Indonesianya adalah iblis. Lauk bilih ini adalah iblis. Saya juga bisa bahasa Indonesia. Iya, tadi kan tadi bahasa Minang. Nah, kita bahasa Indonesia Minang. Oke? Biar semua yang di Malaysia, Singapura dan semua Melayu yang sering menontonnya, alhamdulillah menonton Mulifa Channel juga bisa mengerti gitu. Iya. Oke, sekarang kita akan berbicara tentang bilis. Ikan bilis. Apakah ikan bilis itu ikan iblis? Atau ikan bilis ini adalah ikan-ikan yang sama dengan yang ditemui di Medan, ditemui di Melayu? Iya. Nah, Bang tahu kan? Tahu lah. Yang di Medan itu dibawa oleh Megawati gitu, Bu, presiden kita yang keempat, presiden kelima ya? Kelima, Megawati kelima. Kelima Pan? Oke, kameramen kita sekarang Pandi sama itu yang Nanda. Iya. Kelima, presiden kita kelima, Bu Megawati. Iya. Nah, dia bawa lauk bilih ini ke ini Bang, Kemana? ke Medan. Hmm. Dan lauk bilih yang ada di Singkara itu berkembang di Medan, tapi bentuknya jadi beda Bang. Bentuknya jadi apa? Agak gedang-gedang sedikit. Oh, agak kasar-kasar gitu ya. Kasar-kasar dia. Nah, itu sejarahnya. Ampuni. Nah, sekedar-kedar ampu ini. Nah, percaya nggak percaya lauk bilis yang ampu siapa? Ampu saya bukan ampu kamu. Ampu Bang nggak gedang sih. Iya, makanya itu ukurannya. Nah, ya. Karena jari saya ampu semua. Ternyata lauk bilis ini sebenarnya hanya ada satu-satunya jenis lauk bilis ini di dunia yang gizinya, yang proteinnya tertinggi di dunia. Lauk bilis ini cuma satu di dunia ya, hanya ada di Danau Singkara. Iya, iya. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Oke, kita akan bercerita dengan slide-slide berikutnya. Ikuti terus, tapi jangan lupa di subscribe Mulifa Channel dan Opetra Cola, di like, di komen, di share kalau berita ini penting buat kalian semua. Oke, ini dia tayangan. Mendengar dan menyantap ikan bilih bagi masyarakat Sumatera Barat mungkin sudah biasa. Ikan bilih adalah spesies ikan air tawar di Pulau Sumatera, tepatnya di Danau Singkara, Sumatera Barat sebagai habitatnya. Ikan bilih dikenal bukan karena besarnya mengalahkan paus atau buas seperti hiu. Kalaupun kecil juga tidak seganas piranha. Soal besar, ikan bilih hanya lebih besar
dari ikan teri sedikit, kira-kira seukuran jari tangan orang dewasa. Ciri-ciri lainnya memiliki bentuk badan yang pipih dan lonjong, bersisik kecil-kecil dengan warna mengkilau keperakan. Belum diketahui masyarakat sekitar Danau Singkara menyebutnya ikan bilih, sedangkan menurut bahasa Minangkabau sendiri, bilih sendiri berarti iblis atau setan. Selain di Danau Singkara, masih terdapat spesies bilih lainnya. Kemiripan itu terdapat juga misalnya di Danau Meninjau dan sekitar sungai Amazon di Brazil. Belakangan juga muncul ikan bilih dari Danau Toba, Sumatera Utara. Namun bilih Toba secara fisik lebih besar dari ikan bilih Danau Singkara. Ikan bilih tidak dapat hidup di luar habitat aslinya, Danau Singkara. Pernah suatu kali ilmuwan Amerika berkunjung dan membawa bibit bilih ini ke tempat negeri Paman Sam itu untuk dikembangkan. Namun hasilnya nihil. Meski menggunakan teknologi dan peralatan canggih, jenis apapun ikan bilih tetap tak bisa hidup. Hal ini dikarenakan oleh adaptasi ikan yang luar biasa terhadap susunan kimia air Danau Singkara yang unik. Namun salah satu usaha yang berhasil memindahkan ikan bilih keluar habitatnya di Danau Singkara adalah ke Danau Toba, Sumatera Utara. Masyarakat sekitar Toba menyebutnya di sana sebagai ikan Megawati. Sepertinya ketika itu presiden kita yang kelima ini membawa bibit ikan bilih ke Danau Toba. Barangkali pemindahan habitat dan perkembangan ikan bilih Danau Singkara ini terjadi. Pada habitat barunya di Danau Toba cukup berhasil mengembangbiakan ikan bilih di Ajibata. Danau Toba tahun 2009 berhasil memproduksi sebesar 30 ton. Meskipun ikan bilih yang dikembangkan di Danau Toba cukup berhasil, apalagi dari ukuran tubuh ikan sedikit lebih besar dan lebih gemuk, namun dari segi tekstur ikan bilih Danau Singkara tetap lebih padat walaupun kecil. Kelebihan lain yang tetap melekat pada ikan bilih Danau Singkara adalah daya tahan dan rasanya yang tetap khas, enak, gurih, dimasak dan disajikan dalam bentuk apapun. Ikan bilih Danau Singkara tetap lezat dinikmati, mengundang dan membangkitkan selera makan. Bahkan ikan bilih Danau Singkara dimasak dengan hanya direbus garam dan asam saja, rasanya sudah enak sekali dan mengundang selera untuk menyantap atau menjadikannya lauk untuk menemani makan kita. Apalagi kalau digoreng dengan bawang, dipalai, dipange, digulai. Sementara di pasar berbagai daerah memang dengan mudah dapat kita jumpai ikan bilih dari Danau Toba, Sumatera Utara, karena cukup diminati juga warga Sumbar. Terlebih harganya sedikit lebih murah ketimbang ikan bilih Danau Singkara. Hanya sejauh pengamatan penulis, ikan bilih dari Danau Toba tetap berbeda rasanya dan teksturnya, yang sedikit lembek dari ikan bilih asalnya di Danau Singkara. Ini barangkali anugerah yang diberikan pada Danau Singkara dengan ikan bilihnya. Tidak berlebihan juga kalau selama ini ikan bilih tersebut disebut ikan langka dan satu-satunya terdapat di dunia. Itu pun hanya di Indonesia, tepatnya Danau Singkara, Sumatera Barat. Berdasarkan penelitian para ahli, terungkap 19 spesies ikan yang terdapat di Danau Singkara. 19 spesies itu 3 spesies diantaranya memiliki populasi kepadatan tinggi, yakni ikan bilih atau biko, Mistacholeosus padangensis, asang atau nilem, Osteochilus brachmoides, dan rinua. Spesies ikan lainnya yang hidup di Danau Singkara adalah turia. Turia adalah Cyclocelictis de Zwani, lelan atau nilem atau laut nilan, Osteochelis vittatus atau sasau atau barau, Hampala Macroclepidota, dan gariang atau Thor tambroides. Kemudian spesies ikan kapi dan balingka, baung, kalang, jabuy, kalai, puyuh atau betok. Meskipun demikian, ikan bilih dengan segala kekhasannya tetap menjadi perburuan utama nelayan di samping jumlahnya jauh lebih banyak dari jenis ikan lainnya. Saat ini ikan bilih sudah mulai menyusut jumlahnya. Kondisi itu mesti mendapat perhatian masyarakat, apalagi yang menggantungkan mata pencariannya dari keberadaan ikan bilih. Keterlibatan pemerintah maupun swasta juga sangat diperlukan. Menyerahkan segalanya pada masyarakat yang dalam berbagai keterbatasan ilmu pengetahuan dan modal untuk melestarikan habitat dan mengembangkan spesies ikan bilih juga suatu keniscayaan. Sama artinya membiarkan ikan langka ini benar-benar punah suatu saat nanti. Oke, itu dia Bang. Jadi Bang,
Abang udah dengar tadi kan kisah-kisah tentang lauk bilis yang ada di Minang itu lauk bilis paling enak di dunia bang. Dan itu hanya ada satu-satunya bang. Susah bang. Bang, Udah selesai kamu bercerita tadi. tidak mendengarkan saya cerita bang. Sepanjang lebar itu saya anjing slide lah. Kalau saya ada ngantuk, kalau saya ada ngantuk saya kalau mendengar cerita itu, makanya nanti saya nonton video YouTube-nya saja lah. Nonton aja. Oke pemirsa. Malas mendengarkan. Oke, seperti biasanya, ya itulah tayangan tentang lauk bilis, makanan paling enak, ya ikan paling enak seluruh dunia itu kata saya. Iya. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel. Oke, ya. Mengaju bang lah. Sudah. Sudah.